Itu setidaknya saya ingin suasana atau tercipta suasana kondusif dalam pilkada ini nanti. Jadi setidaknya tidak ada lagi kita berbicara bahwa kelompok 02, 01, 03 ini masih ada di Kabupaten Semarang. Jadi kami berharap bahwa Pilpres kemarin sudah selesai. Dan sekarang kita tinggal berbicara bagaimana kita membangun dan menata Kabupaten Semarang ke depan. Seperti itu. Dengan menciptakan suasana kondusif, baik menjelang pilkada hingga nanti selesainya pilkada di Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh dari Kabupaten Semarang, yaitu Bapak Riki Ananta ST.SH MH. Beliau adalah seorang advokat. Apa kabar Pak Riki? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Iya. Berkarir sebagai advokat mendirikan Ananta Law Firm, kemudian 2024 pada Pilpres aktif menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran, lalu komunitas Gibran Fans Jawa Tengah, dan The E-Team Squad Nusantara Kabupaten Semarang. Nah, supaya lebih lengkap, mungkin Pak Riki bisa bercerita mengenai perjalanan karir, pendidikan, sampai kemudian profesi menjadi advokat, dan saat ini ingin masuk dunia politik. Dan yang menarik karena gelarnya sarjana teknik kalau nggak salah ya, ST itu, Iya, tapi kemudian awalnya. jadi advokat. Monggo Iya. Pak Ananta. Iya, terima kasih Pak Bambang waktunya. Jadi, perkenalkan, nama saya Riki Ananta. Kebetulan untuk basic ilmu saya itu awal itu saya seorang teknik. Jadi saya sekolah, kuliah itu enggak langsung ST Pak Bambang. Jadi saya itu dulu awal kali kuliah itu di Politeknik Undip. Kebetulan saya mengambil jurusan teknik mesin, Politeknik Undip. Selanjutnya saya melanjutkan untuk jenjang S1-nya melalui program ekstensi di Undip juga. Cuman lulusnya tidak di Undip tapi di Unimus malah saya, karena pada satu tempat tidak selesai. Kebetulan awal kehidupan saya memulai dari seorang pekerja di bidang kontraktor, Pak Bambang. Cuman aktivitas kegiatan saya sudah di dunia politik pada saat itu. Jadi saya dimulai 97, 98 itu saya sudah aktif di GMNI untuk komisariat Tembalang pada saat itu. Hingga akhirnya saya masuk ke dunia politik melalui partai PDI Perjuangan pada saat itu. Selanjutnya
Di sekitar tahun 2008, saya memulai ingin mendapatkan satu wawasan atau ilmu baru tentang hukum. Lalu saya sekolah hukum, kemudian saya mengambil kuliah hukum itu untuk sarjana S1-nya, untuk S1-nya di Unpad. Terus saya lanjutkan untuk S2 saya juga di Unpad untuk magister hukumnya. Kemudian kebablasan sampai saat ini, insya Allah tanggal 15 Juni besok saya sudah wisuda untuk doktoral saya, Pak Bambang. Iya, ya seperti itu untuk mungkin pendidikan saya. Untuk karir saya lama berkecimpung di dunia kontraktor, saya juga menggeluti dunia properti juga, yang hingga saat ini masih saya geluti dan masih saya uri-uri itu, karena rintisan awal perjalanan kehidupan saya. Hingga saat ini saya punya perumahan di Kabupaten Semarang. Untuk perumahannya namanya Nanta Village, Pak Bambang. Kebetulan ada di dekat kantor Golkar Kabupaten di Jalan Yosudarso itu. Untuk dunia advokat ini baru saya mulai di tahun 2014 atau kurang lebih 10 tahun saya menjalani atau bergelut dalam dunia advokat. Cuman dengan tidak meninggalkan basic saya sebagai seorang teknik. Itu. Nah, setelah kurang lebih sekitar 2 tahun, 3 tahun saya melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Semarang, saya mulai belajar karakteristik dan hal-hal yang ada di Kabupaten Semarang. Saya mencoba untuk memahami bagaimana terhadap kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Kabupaten Semarang. Nah itu. Kebetulan juga saya juga aktif juga di dunia politik, berangkat dari PDI Perjuangan hingga di sekitar 2013 saya mengundurkan diri dan bergabung dengan PKPI pada saat itu, masih Bang Yos pada saat itu ketua umumnya. Hingga di 2015 saya diamanahkan menjadi ketua PKPI Jawa Tengah, Bang. Hingga 2021 kemarin, ya. Jadi dunia politik sebenarnya tidak asing bagi saya dan itu memang keseharian saya dalam kehidupan saya sebenarnya. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Ananta saat ini akan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Ya. Kenapa Wakil Bupati? Kenapa tidak Bupati sekalian? Ya, yang pertama memang saya melihat tadi yang saya sampaikan di awal, saya mencoba untuk bisa memahami, mengetahui, serta melihat kondisi yang ada di Kabupaten Semarang. Sebenarnya kepemimpinan Bupati saat ini, Ngesti Nugroho ini, Kabupaten Semarang sudah semakin baik dibandingkan sebelumnya. Cuman ada beberapa hal yang memang perlu digali lagi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Semarang, terutama dalam peningkatan PAD-nya. Jadi sangat eman-eman sih kalau menurut saya dengan potensi yang ada di Kabupaten Semarang ini tidak bisa terangkat. Hal tersebut yang mungkin memicu saya untuk saya itu ingin
mewakafkan, saya bilang diri saya ini untuk Kabupaten Semarang, gitu. Untuk Kabupaten Semarang yang lebih baik. Seperti visi saya, di mana saya ingin menjadikan Kabupaten Semarang yang hebat ini menjadi lebih bermartabat. Nah, kata-kata bermartabat ini kan sangat luas, teman-teman. Martabat ini, ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya perlu ditingkatkan dan sedikit dibenahi dalam berbagai sektor, baik dari sisi birokrasi, dari sisi untuk pemanfaatan daripada sumber daya alam yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi itu sebenarnya yang Ya. Nah, Pak Ananta, untuk mencalonkan diri baik sebagai bupati maupun wakil bupati harus melalui partai-partai. Apa saja yang sudah Bapak tempuh? Ke partai mana saja Bapak sudah mendaftar atau bahkan menggalang koalisi? ya. Jadi awal saya mengambil formulir itu atau saya melakukan satu pendekatan itu sebenarnya ke beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Semarang. Jadi ada Demokrat, Nasdem, terus kemarin sempat Gerindra, Golkar juga Pak Bambang. Setelah PDIP malah terakhir kemarin saya itu. Nah, itu sudah kami ajak diskusi, kami coba sharing dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya sempat mengambil dan mengembalikan formulir melalui Partai Demokrat dan Nasdem yang ada di Kabupaten Semarang. Dengan posisi sebenarnya malah sebagai bakal calon bupati, Pak Bambang. Itu. Kemudian yang terakhir ini kemarin saya berkoordinasi dengan PDI Perjuangan. Saya sampaikan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi rencana daripada program saya dan lain sebagainya. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa akan lebih bisa bersinergi atau lebih bisa saya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi niatan saya. Akhirnya saya memantapkan diri untuk mengambil dan mengembalikan serta memantapkan diri untuk menjadi bakal calon wakil bupati melalui PDI Perjuangan. Ya. Baik. Nah, Pak Ananta pernah menjadi kelompok pendukung pada saat Pilpres dengan nama Gibran Fans. Ya. Nah, maksud saya seberapa besar ini pengaruhnya ketika mendukung proses Pak Ananta mencalonkan bupati atau wakil bupati Kabupaten Semarang? Iya. Jadi begini Pak Bang, pada saat Pilpres kemarin, secara kebetulan saya bergabung dalam organ relawan, ya, organ Gibran Fan, di mana saya sebagai pelindung untuk Gibran Fan Jawa Tengah. Dan dalam Gibran Fan sendiri itu, atau komunitas tersebut itu, memang dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung di situ. Baik itu ormas, ada dari media, ada LSM, dan lain sebagainya. Bahkan anggota partai politik pun juga ada yang bergabung dalam organ tersebut. Sejauh apa atau bagaimana peran daripada rekan-rekan Gibran Fan yang
ada saat ini, terutama di Kabupaten Semarang, untuk mendukung saya dalam berkontestasi di Pilkada Kabupaten Semarang. Ya, saya harap kepada teman-teman saya yang ada di Gibran Pen ini, setidaknya sedikit banyak bisa mensupport saya. Dan minimal, saya ingin menciptakan suatu kondisi yang kondusif atau situasi politik menjelang pilkada ini yang kondusif di Kabupaten Semarang. Karena Gibran Pen notabene pendukung Prabowo Gibran yang tentunya berseberangan dengan partai politik yang saat ini saya ingin gunakan sebagai kendaraan saya dalam momentum pilkada ini. Itu setidaknya saya ingin suasana atau tercipta suasana kondusif dalam pilkada ini nanti. Jadi setidaknya tidak ada lagi kita berbicara bahwa kelompok 02, 01, 03 ini masih ada di Kabupaten Semarang. Jadi kami berharap bahwa Pilpres kemarin sudah selesai dan sekarang kita tinggal berbicara bagaimana kita membangun dan menata Kabupaten Semarang ke depan, seperti itu. Dengan menciptakan suasana kondusif, baik menjelang pilkada hingga nanti selesainya pilkada di Kabupaten Semarang. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, baik. Nah, menurut Pak Ananta, apa persoalan-persoalan Kabupaten Semarang yang mendesak untuk diselesaikan 5 tahun mendatang? Ya, pekerjaan-pekerjaan yang mendesak ya ada berbagai sektor, Pak Bambang. Yang paling utama adalah dari sisi atau sektor birokrasi. Penataan birokrasi atau kinerja daripada birokrasi yang ada di Kabupaten Semarang itu yang paling utama menurut saya. Karena banyak informasi, banyak cerita yang saya dengar bahwa di Kabupaten Semarang itu sistem birokrasinya kurang baik. Itu yang pertama. Masih banyak keluhan-keluhan dari investor di luaran yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang itu melalui proses birokrasinya itu tidak mudah. Itu yang paling utama, pembenahan dan peningkatan kinerja birokrasi di Kabupaten Semarang. Setidaknya menyinergikan birokrasi yang ada di Kabupaten Semarang dengan pihak-pihak swasta. Seperti itu, Pak Bambang. Yang utama. Selanjutnya, mungkin yang perlu pembenahan atau bukan pembenahan tapi peningkatan adalah yaitu tadi kita akan menggali potensi yang ada, terutama dari sumber daya alam yang ada yang begitu hebatnya, yang begitu kayanya di Kabupaten Semarang itu untuk benar-benar dipotensikan. Seperti itu, Pak Bambang. Terutama dalam sektor wisata. Ya, tadi Pak Ananta juga sudah menyebut bahwa Kabupaten Semarang juga sudah mulai membaik. Ada hal yang mungkin dilihat tinggal meningkatkan ke depan. Nah, itu menurut Pak Ananta apa hal-hal yang sudah dicapai Kabupaten Semarang yang tinggal meningkatkan ke depan? Ya, dalam peningkatan PAD, kalau saya melihat memang dari tahun ke tahun, dari kepemimpinan sebelumnya sampai saat ini sudah ada peningkatan. Udah beberapa dari sektor industri yang mungkin ada peningkatan dalam kontribusi terhadap perekonomian daerah. Itu sudah, dan itu memang perlu penataan, penyelarasan, dan mungkin peningkatan untuk ke depan, Pak Bambang. Terutama dengan adanya perubahan kemarin untuk Perda RT RW yang baru saja disahkan di 2023 kemarin, tidaknya dengan adanya perubahan RT RW tersebut atau penataan wilayah tersebut, untuk sektor-sektor industri, pariwisata, dan lain sebagainya yang bisa digali di Kabupaten Semarang ini lebih dapat bisa dipotensikan, ditingkatkan potensinya.
Ya, keterkaitannya dengan apa ya? Dengan peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian daerah yang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat tentunya dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tentunya tidak lupa juga di sini kami juga ingin menyelaraskan dengan program pemerintah pusat, di mana untuk memberdayakan atau meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Semarang, Pak Bung. Jadi sektor industri menengah ini juga akan kami angkat sebagai isu di Kabupaten Semarang untuk peningkatan atau kesejahteraan masyarakat. Nah, Pak Ananta, kalau Bapak memposisikan diri sebagai wakil bupati ya, terutama tadi juga mungkin jadi bupati, berarti Bapak akan berpasangan dengan calon bupati. Nah, menurut Pak Ananta, siapa calon-calon bupati yang potensial, yang kira-kira ingin Pak Ananta berpasangan? Ya, dalam pasangan, Pak, kalau kita berbicara dalam pasangan, tentunya saya tidak dalam pencalon atau dalam proses ini, proses pencalonan saya ini, hingga akhirnya saya memutuskan mengambil atau menggunakan kendaraan PDIP ini karena itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya sudah menilai dan menemukan. Saya menemukan setelah menilai apa yang ada di Kabupaten Semarang. Dan tentunya hal tersebutlah yang memicu saya untuk saya melakukan proses ini. Berarti siapa ini? Atau siapa? Atau saya ingin dengan siapa? Ya, tentunya saya dengan petahana, Pak Ngasih Nugroho. Karena program-program yang mungkin beliau sudah sekarang jalankan ini ya tadi, hanya perlu ditingkatkan dan perlu pembenahan. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian juga ada berbagai pendapat bahwa pilkada ini termasuk pileg dan sebagainya kemarin itu makin cenderung ke arah transaksional, pragmatisme ke depan. Nah, bagaimana antisipasi Pak Ananta untuk menghadapi ini? Ya, kalau kita berbicara hajat pemilihan yang ada di Indonesia atau pemilu yang ada di Indonesia, bukankah itu sudah menjadi budaya, Pak Bambang? Mohon maaf, saya mengatakan sebagai budaya itu karena itu sudah terjadi tidak hanya tahun ini saja atau pemilu tahun ini saja. Kalau kita berbicara transaksional dan lain sebagainya itu sebenarnya itu suatu hal yang bagi saya pribadi jangan kita nilai dari sisi negatifnya. Kita bicara transaksional atau kita berbicara bargaining dan lain sebagainya. Itu dalam dunia perpolitikan di Indonesia itu sudah menjadi budaya. Dan apakah mungkin itu bisa dengan serta-merta atau secepat itu dihilangkan dalam momen pilkada di Kabupaten Semarang itu sangat tidak mungkin. Ya intinya, ini kalau kita berbicara transaksional, terutama dalam hal seorang calon kepada partai politik, yang saya lalui saat ini tidak ada kok partai politik yang meminta mahar dan lain sebagainya dalam hal pendaftaran dan lain sebagainya. Ya kalau kita bicara transaksional Pak Bambang, ya mungkin kita lebih ke arah transaksional dalam hal program kerja ke depan. Apa yang bisa kamu berikan? Apa yang bisa kamu tawarkan? Apa yang bisa kamu kerjakan? Kan seperti itu Pak Bambang. Terkait dengan masalah transaksional, koalisi dan lain sebagainya, saya rasa kalau untuk tingkat daerah, ini kita hanya sebatas bicara program aja ke depan. Bagaimana bisa bersinergi, bagaimana bisa berharmonisasi dalam meningkatkan atau memajukan Kabupaten Semarang ke depan, Pak.
Ya, baik. Mungkin untuk mengurangi tadi faktor-faktor pragmatis transaksional akan apa ya bisa diatasi dengan program-program yang konkret yang bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, terakhir mungkin Pak Ananta bisa mengatakan pada masyarakat Kabupaten Semarang apa yang akan dilakukan secara konkret sehingga menarik mereka untuk memberikan dukungan. Ya, tentunya dari tadi. Setelah saya mengamati, saya menemukan, bahkan saya menganalisa hingga menilai. Terus melalui rencana-rencana atau program-program program-program yang saya tawarkan dan sosialisasi saya kepada masyarakat bahwa sebenarnya potensi yang ada di Kabupaten Semarang ini tidak kurang kalau hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, dari saya mempelajari karakteristik kultur yang ada di Kabupaten Semarang, saya mencoba masuk kepada masyarakat dengan saya mensosialisasikan. Kebetulan saya juga dalam proses ini, saya banyak diskusi dengan beberapa elemen lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang, bahkan saya turun ke masyarakat, bahkan dengan pihak birokrasi sendiri. Saya sampaikan hal-hal yang sebenarnya itu memang itu yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ya sebagai contoh misalkan, saya berbicara terkait dengan potensi alam yang ada di Kabupaten Semarang. Manakala itu bisa kita gali dengan benar, dan kita bisa berdayakan, kita bisa potensikan. Tentunya masyarakat sekitar Kabupaten Semarang yang ada di wilayah-wilayah yang berpotensi terhadap sektor pariwisata atau meningkatkan pariwisata tersebut, mereka bisa ikut menikmati. Dan ternyata masyarakat kabupaten pun juga merasa kehilangan itu. Dulunya yang Kabupaten Semarang itu sebagai daerah pariwisata yang sangat terkenal pada saat dulu mungkin saya kecil. Sekarang seolah-olah hilang. Nah, itu yang ingin mereka rasakan saat ini, bahwa sektor pariwisata dikelola dengan baik, mungkin dijadikan satu sektor industri pariwisata itu bisa dikembangkan, ditingkatkan, disitulah potensi yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Program UMKM bisa kita berdayakan dengan kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, itu juga sudah saya sampaikan kepada birokrasi kabupaten. Kenapa tidak ditingkatkan potensi masyarakat dengan kita memberdayakan UMKM yang ada? Kenapa kita tidak memberikan pelatihan-pelatihan yang memang itu dibutuhkan pada masyarakat dan lain sebagainya, hingga kita bisa benar-benar mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi sejahtera. Hanya seperti itu, Pak Bambang. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Ricky Ananta, ST SHMH, seorang advokat yang sudah mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai pimpinan, apakah bupati atau wakil bupati di Kabupaten Semarang, dengan tadi banyak gagasan, banyak cita-cita yang sudah disampaikan, mudah-mudahan lancar, terlaksana, dan kalau berhasil akan bermanfaat untuk masyarakat banyak di Kabupaten Semarang. Saya kira itu Pak Riki, selamat berjuang, sukses. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.